Saudara-saudaraku yang Allah muliakan, sesungguhnya kehidupan dunia akan kita tinggalkan dan kita semua akan menuju kehidupan yang abadi di akhirat. Kita semua sedang berada di rel menuju akhirat. Tak ada seorang pun yang luput dari rel ini. Hanya saja kita tak tahu kapan kita meninggalkan. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, wa inna dunya qadir tahalat udbirata wal akhiratu qad khurribat muqbillata wa likulli wahidatu minhuma banuna fakunu min abna al akhirati wa la takunu min abna ad-dunya fa innal yawma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amal. Sesungguhnya dunia akan ditinggalkan, yaitu di belakang, sedangkan akhirat begitu dekat dijumpai di depan. Dunia dan akhirat masing-masing memiliki pengikut, maka jadilah pengikut akhirat, janganlah menjadi budak dunia. Hari ini mengorbankan dunianya untuk akhirat. Jangan menjadi orang-orang yang mengorbankan akhiratnya demi kehidupan dunia, karena kenikmatan akhirat adalah kenikmatan yang tiada bandingnya. Wallahu azza wa jalla a'tadtu li ibadi salihina ma la aina ra'sa wala uduna sami'at wala khadara ala qalbi bashar faqra'u in sya'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Di dalam hadits qudsi Allah berfirman, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh, yaitu surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Maka dalam surat Asy-Sajdah ayat 17, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Karena itu janganlah kita terpana dengan keindahan dunia yang akan sirna. Seorang mukmin hendaknya memalingkan pandangan kehidupan di dunia. Saudaraku yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kami akan menggambarkan perbandingan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Tujuannya agar memotivasi kita menjadi pengikut akhirat, bukan menjadi budak dunia. Kehidupan dunia ini begitu cepat berlalu dengan ruang dan waktu. Maka Allah Ta'ala menggambarkan kehidupan dunia ini dengan firman-Nya dalam surat Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Diibaratkan seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya.
Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Saudaraku, adapun kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi tanpa batas. Anda sebut saja masa-masa yang paling lama, ribuan tahun, miliaran tahun, dan waktu-waktu lama lainnya. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih lama dari itu, karena dia adalah kehidupan yang abadi. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu orang-orang yang kufur memilih kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Saudaraku, kehidupan dunia tidaklah sempurna, sedang akhirat tidak ada celah, tidak ada kekurangan di dalamnya. Apabila kita membaca tentang keadaan di surga, maka kita akan membayangkan betapa sempurnanya kehidupan di surga. Tidak ada lelah, tidak ada keluh kesah, tidak ada perselisihan, tidak ada tua dan selalu muda, tidak ada kesedihan dan selalu bergembira, dan berbagai macam gambaran lainnya tentang kenikmatan surga. Kenikmatan dunia tak selalu bisa dinikmati, kenikmatan akhirat senantiasa bisa dinikmati. Nikmat dunia tak selalu bisa dinikmati, ada masanya dan ada kadarnya. Misalnya kita berbicara tentang buah-buahan, tak selalu tersedia, ada musimnya, ada masanya. Berbeda dengan buah-buahan surga. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 35, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti taman, mengalir sungai-sungai di dalamnya, buahnya tak henti-henti, sedang naungannya demikian pula. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan tempat kesudahan bagi orang-orang kafir yaitu neraka. Saudaraku, di akhirat setiap saat tersedia buah-buahan tanpa mengenal musim. Bagaimana tidak? Apa yang diinginkan penghuni surga semuanya ada. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fussilat ayat 31, di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh juga di dalamnya apa yang kamu minta. Contoh, ada istri-istri kita di dunia mengalami sakit, datang bulan, nifas. Berbeda dengan bidadari surga yang selalu bisa melayani suami. Kenikmatan dunia diraih dengan susah payah, adapun kenikmatan akhirat tidak demikian. Kenikmatan di dunia diraih dengan bersusah payah, perlu peluang atau perlu meluangkan waktu dan tenaga dalam mengorbankan. Terkadang kenikmatan tersebut tak juga dia dapatkan. Berbeda dengan kenikmatan akhirat yang ia raih dengan mudah, sebagaimana firman Allah Ta'ala menggambarkan betapa mudahnya penghuni surga menikmati kenikmatannya. Qudufuha daniyatun, buah-buahannya dekat. Al-Haqqah ayat 23. Di dunia, apabila seseorang hendak minum, ia perlu berusaha terlebih dahulu memasak air atau membelinya, beranjak dari tempatnya untuk menuju tempat minum, kemudian mengambil gelas dan menuangkan air ke gelas. Di akhirat tidak demikian. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Waqiah ayat 17-18, mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas dan minumannya yang diambil dari air yang mengalir. Saudaraku, di akhirat tidak perlu bersusah payah. Ada pemuda-pemuda yang menghidangkan dan mengambilnya minuman. Itulah gambaran
Kenikmatan dunia memiliki efek samping, sedangkan kenikmatan Allah akhirat tidak. Seseorang makan atau minum di dunia nanti dia bisa mengeluarkan kotoran. Seorang menikmati makanan di dunia akan menimbulkan penyakit jikalau berlebihan, darah tinggi, kolesterol misalnya, atau yang lain. Sedangkan di akhirat, penduduk surga makan dan minum bukan karena lapar dan haus. Mereka makan dan minum karena berlezat-lezatan, tidak mengeluarkan kotoran dan menimbulkan penyakit. Yang ada hanyalah sendawa, itu pun mengeluarkan bau yang wangi. Sedangkan kenikmatan dunia mendatangkan kebosanan, sedang kenikmatan akhirat tidak. Bagaimanapun seseorang menikmati kenikmatan dunia ini, dia pasti mengalami bosan. Dia pasti mengalami bosan. Terlebih kalau dia menikmati kenikmatan yang itu saja. Sedangkan kenikmatan akhirat apapun bentuknya tak pernah menghadirkan perasaan bosan. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya seseorang atau seorang laki-laki penghuni surga sungguh akan memeluk bidadari selama 70 tahun. Ia tidak bosan dengan bidadari itu, dan sang bidadari juga tidak bosan dengannya. Setiap kali ia menjimaknya, ia mendapati sang bidadari kembali perawan. Dan setiap kali ia kembali kepada sang bidadari, maka syahwatnya akan kembali. Maka ia pun berjimat bidadari tersebut dengan kekuatan 70 lelaki. Tidak ada mani yang keluar dari keduanya. Ia berjimat bidadari tanpa keluar mani, dan sang bidadari juga tidak keluar mani. Dalam tafsir Al-Qurtubi halaman 15 nomor 45. Saudaraku yang Allah muliakan, apa yang saya gambarkan bentuk dari motivasi untuk kita semua. Apa yang kita amalkan di dunia ini tidak akan sia-sia. Perjuangan seseorang mempelajari agama, mengamalkannya dan mendakwahkannya, semuanya akan mendapat pahala di sisi Allah. Dengan mengetahui keadaan di surga, kita akan sangat untuk berkorban dalam kebaikan. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, mentauhidkan kepadanya. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Oleh karenanya, saudara-saudaraku yang Allah muliakan, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Jangan sekali-sekali menyekutukan Allah. Hanya Allah lah tujuan kita, tidak ada yang lain. Karena kita akan kembali ke akhirat. Dunia dengan ruang dan waktunya sangat terbatas. Inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.